Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, i'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, menindaklanjuti pembahasan kitab Khud Aqidatak sampai dengan pembahasan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang. Untuk menjelaskan rincian dari pembahasan jalan menggapai pertolongan Allah, yang pertama kemarin sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di antara jalan untuk meraih pertolongan Allah yang pertama adalah at-taubat wal istighfar. Memperbanyak taubat dan memperbanyak istighfar. Apa korelasinya antara taubat dan istighfar dengan pertolongan Allah? Hubungannya apa? Ada dua. Dikorelasi antara taubat dan istighfar dengan pertolongan Allah. Korelasinya ada
dua sebab. Yang pertama, segala persoalan, segala musibah yang menimpa kita itu disebabkan karena dosa. Yang menjadi sebab utama seseorang ditimpa suatu musibah itu karena dosa. Ini yang pertama korelasinya. Kenapa untuk mencapai pertolongan Allah itu dengan taubat? Kenapa mencapai pertolongan Allah itu dengan istighfar? Karena kita dikasih masalah, dikasih musibah itu karena dosa. Makanya untuk menghilangkan musibah, menghilangkan masalah, kita harus mendapat ampunan Allah. Ya. Hal itu disebutkan Allah di surat 42 ayat 30. Ya, surat 42 ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Nah, itu dijelaskan oleh Allah Ta'ala, dijelaskan oleh para ulama. Ayat ini menjelaskan bahwa musibah apa saja yang menimpa kita itu karena apa? Dosa yang dilakukan oleh manusia. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ad-Dawa secara rinci di bab Adz-Dzunub wa Atharuha. Ya, jadi wonten gene kitab Ad-Dawa niku ada bab menjelaskan tentang dosa dan dampak buruknya. Nah, itu salah satu disebabkan rinci di situ. Rinci banget. Dihitung satu persatu kasus-kasus terdahulu, musibah-musibah, ya, siksaan-siksaan, azab-azab yang Allah berikan kepada pendahulu-pendahulu kita. Itu semua disebabkan karena dosa. Coba dicek dari awal. Pertama, apa yang menyebabkan iblis diusir dari kerajaan langit? Apa? Dosa. Ya. Yang kedua, peristiwa besar yang dialami oleh sejarah manusia pertama kali. Sejarah terbesar apa itu? Dikeluarkannya Nabiullah Adam dari surga. Itu peristiwa yang sangat besar. Apa sebabnya? Kok sampai beliau dikeluarkan dari kampung yang penuh dengan kenikmatan, dipindah, dikeluarkan, ditempatkan di kampung yang full masalah. Kenapa? Dosa. Ya, karena dosa. Kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan dengan banjir yang Masya Allah, nggak bisa dibendung, nggak ada tempat berlari, semua kekafiran ditenggelamkan. Apa sebabnya? Dosa. Kaumnya Nabi Lot dibenamkan di dalam bumi, dikubur hidup-hidup. Apa sebabnya? Dosa. Nah, ini korelasi yang pertama. Yang kedua, ya, hubungan antara taubat dan istighfar dengan pertolongan Allah adalah karena dengan istighfar itu Allah menghilangkan murkanya, mendatangkan rahmatnya.
Allah mencabut kemurkaannya, Allah menyingkirkan siksaannya dan mengganti dengan rahmatnya. Itu disebabkan karena taubat dan istighfar. Makanya pengaruh istighfar, pengaruh taubat itu sangat besar dan sangat luas. Sehingga ini disebutkan oleh para ulama, salah satu di antara langkah awal yang harus dilakukan seorang muslim akan dijauhkan Allah dari segala musibah, dihilangkan segala beban, maka langkah yang pertama adalah memperbanyak istighfar dan taubat. Baik, itu sudah kita jelaskan. Sekarang langkah yang kedua, agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah, umat ini meraih pertolongan dari Allah adalah memperbaiki iman dan akidah. Ya, memperbaiki iman dan memperbaiki akidah. Ya. Iman yang benar, akidah yang benar itu mendatangkan janji-janji Allah, akan memenuhi janjinya dengan baik. Ya, salah satu perkara besar umat ini menjadi lemah. Salah satu perkara besar yang menjadikan umat ini terhina, ditinggalkan oleh Allah, itu disebabkan karena rusaknya iman dan rusaknya akidah. Ya. Salah satu sebab umat ini ditinggalkan Allah, salah satu sebab umat ini ditelantarkan oleh Allah itu karena rusaknya apa? Keimanan dan rusaknya akidah. Rusak akidahnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi mengatakan, man allaqa syai'an wukila ilaihi. Man allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Ya, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, itu akan diserahkan dia itu kepada sesuatu tersebut. Artinya apa? Dia akan ditinggalkan Allah dan dia ditelantarkan oleh Allah. Ya, disebutkan di dalam surat 17 ayat 22. Surat 17 ayat 22. La taj'alu ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman makhdhula. Iya. Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan Allah. Tuh kan? Ya, jangan kamu menjadikan sesembahan-sesembahan bersamaan dengan Allah Ta'ala. Artinya apa? Jangan membuat tandingan-tandingan kepada Allah, yang kemudian kamu akan ditimpakan madhmum. Madhmum itu kehinaan, makhdhula, dan ditinggalkan Allah. Nah, jadi sebab umat jadi lemah dan kemudian dikuasai oleh musuhnya. Ya, dikuasai oleh apa? Musuhnya. Itu disebabkan apa? Melakukan kesyirikan kepada Allah. Syekh Nasir As-Sa'di di tafsirnya Taisirul Karim Ar-Rahman menjelaskan, apa kata beliau? Faman ta'allaqa bi ghairihi. Ya, barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah, fahuwa makhdhul, dia akan terhina. Dia akan apa? Terhina.
Ai makhdul adalah apa? Dikuasai oleh musuhnya. Maka faqad wukila ila man ta'allaqa bih. Dia akan diserahkan oleh Allah kepada orang yang dijadikan tempat bergantung tadi. Artinya apa? Dibiarkan diumbar oleh Allah. Sehingga itulah sebabnya kenapa musuh kemudian mudah menguasainya. Tuh. Dikuasai musuh karena ini masalahnya. Karena masalahnya ini. Artinya ini kan salah satu cara pandang yang berbeda dengan sebagian kaum muslimin. Umat Islam kenapa kok dikuasai musuhnya? Karena kita nggak bersatu. Yes, dengan kondisi seperti ini sampai kiamat nanti mungkin nggak umat Islam bersatu? Dalam? Nah, dulu kondisi ini kayak gini nih loh. Kalau nggak mungkin berarti mungkin nggak ditolong oleh Allah. Kalau dari situ sebabnya enggak. Sehingga bayangan kita itu persatu kan jumlahnya tadi banyak. Saya jumlahnya kata pun di wong Islam gue banyak. Menang apa kalah? Nah, kui masalahnya ditinggalkan oleh Allah. Lemah, umat Islam lemah. Dan itu ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Ada 5 musibah yang akan menimpa umat Islam itu. Salah satunya adalah apa? Walam yangkudu ahdallah wa ahda rasulih. Ya, apabila umat Islam itu merusak perjanjian dengan Allah dan merusak perjanjian dengan Rasul. Nah, perhatikan, apabila umat Islam apa? Merusak perjanjian dengan Allah dan merusak perjanjian dengan Rasul. Illa sallatallahu ala aduwikum. Melainkan Allah akan menyerahkan kalian itu kepada musuh-musuh kalian. Bayangin, jelas Nabi mengatakan, gamblang Nabi menjelaskan, apabila umat Islam merusak perjanjian dengan Allah dan merusak perjanjian dengan Rasul, Allah akan menyerahkan urusan umat ini kepada musuh-musuhnya. Setelah itu apa? Fa'akhadhu ba'du ma fi aidikum. Kemudian musuh yang sudah menguasai kalian itu mengambil sebagian apa yang menjadi milik kalian. Oh, persoalannya apa sekarang? Persoalannya tadi di mana? Kenapa umat Islam dikuasai musuhnya? Alasannya apa tadi? Sebabnya apa? Merusak perjanjian dengan Allah, merusak perjanjian dengan. Nah, sekarang perjanjian dengan Allah itu bentuknya apa? Perjanjian dengan Allah itu bentuknya apa? Tauhid. Perjanjian dengan Rasul apa? Ittiba kepada sunnah. Ini dirusak. Lah rusaknya tauhid dengan rusak nasunnya apa? Apa? Syirik dan bid'ah, itu sumbernya. Ini malah nggak dipahami, nggak dibahas. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Quran nanti kita lihat Allah menjanjikan dengan janji yang luar biasa tentang keimanan dan akidah yang benar. Menjanjikan dengan janji yang luar biasa terhadap nilai-nilai keimanan itu. Mari kita lihat. Pertama, Allah Allah mewajibkan dirinya untuk memberi pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Allah menjanjikan apa? Mewajibkan dirinya. Nah, kalau udah mewajibkan itu gimana, Pak? Mungkin apa pasti? Pasti. Allah sebutkan hal ini di surat 30 ayat 47. Ya, surat 30 ayat 47.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Tuh. Allah katakan di ujung ayat itu, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan kewajiban atas kami, kata Allah, apa? Memberi pertolongan kepada orang-orang mukmin. Berarti kuncinya di mana ini? Kuncinya di mana? Keimanan, akidah. Itu kuncinya gitu loh. Kalau Allah menjanjikan itu pasti, nggak pakai enggak. Kalau Allah yang menjanjikan itu pasti, nggak pakai enggak. Nggak usah pakai logika kita gitu. Nah persoalannya sekarang kalau kita ditanya, kita ini beriman enggak? Jawabnya apa? Dalam? Nah, beriman. Kok ditelantarkan? Ini yang salah, ini yang perlu dievaluasi. Ini Allahnya apa keimanannya? Tadi kita sudah mendeklarasikan diri, kita beriman apa enggak? Beriman. Tapi kok yang kita dapatkan terlantar, lemah, dikuasai, dikalahkan. Ini yang benar ini imannya atau Allah yang janjinya enggak tepat? Kira-kira yang mana ini? Hah? Oh, terus kita ini beriman enggak? Beriman Ustaz. Berarti yang salah Allah ini kayaknya ya. Ya, kayaknya Allah deh yang kurang pas nih janjinya ini. Wong kita sudah beriman kok dikuasai oleh musuh. Ya, gimana sih Allah ini? Itu ya. Allah salah itu. Ayo dievaluasi. Sudah benarkah keimanan kita ini? Nah, itu bisa kita lihat. Panjenengan kita semua itu sudah ngerti belum? Satu. Jadi iman yang benar itu bagi iman yang benar. Satu, memahami tentang definisi iman. Sudah paham belum? Kalau belum definisi iman, bagaimana imannya bisa benar? Kalau definisinya saja belum paham. Kalau definisi iman menurut syariat gimana? Iman menurut syariat itu gimana penjelasannya? Monggo. Gimana Pak? Iman menurut syariat. Nah, itu jelasannya gimana? Satu. Apa? Wallahu a'lam. Gimana? Nah ini penting ini. Nah, kalau pemahamannya sudah kita kurang pas, kira-kira imannya pas enggak? Ayo dievaluasi gitu. Jadi kita itu biar enggak dikejar-kejar dengan keburukan gitu. Kapan pertolongan Allah datang? Kapan kita memperbaiki iman? Itu jawabannya. Kapan iman kita benar? Itu jawabannya. Karena Allah nggak mungkin menyelisihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi. Apalagi di situ dideklarasikan oleh dijelaskan Allah wa kana haqqan. Dengan tegas dan kuat Allah menyebutkan kewajiban atas kami akan memberikan pertolongan kepada orang-orang mukmin.
Makanya yang perlu diucap ini namanya keimanan kita, yang perlu diubrek-ubrek itu iman kita yang perlu didandanin itu. Sudah benarkah iman kita? Ya, itu diperbaiki. Ya, diperbaiki. Nah, itu. Makanya kalau bisa jenengan melengkapi buku-buku bacaan. Nah, masalahnya seneng maca ora? Nah, itu masalah itu. Maca gak patek seneng ngrungokno, ya gak patek. Lah terus ya apa terusan? Nah, masuk parlemen ya. Bukan di situ, perbaiki iman dan Allah janjikan itu. Jangan dilogikakan, kalau sudah melibatkan Allah jangan dilogikakan sudah. Ya. Seperti Nabi Ibrahim dengan siapa musuhnya? Nabi Ibrahim dengan siapa? Namrud. Pasukannya Nabi Ibrahim berapa? Pasukannya Nabi Ibrahim ada berapa? Hah? Ketika Nabi Ibrahim ditangkap itu, urusannya ini urusan kekuatan fisik atau kekuatan iman? Iman, ojo dilogikakan. Gimana Allah menghancurkan Namrud? Dengan apa itu? Peluru. Apa? Lalat. Logika enggak? Ojo dilogikakan. Perbaiki iman. Makanya nanti kita jangan ragu-ragu. Digodak itu sama teman-teman haram pergerakan. Apa wong sunnah iku ngaji tok. Wong koyok ngini kok bahas masalah tauhid, bahas masalah apa? Akidah, bahas masalah wudu, ini musuh terang-terangan di depan mata. Orang-orang ngurus omongan itu. Ya, ini penting Mbak, penting banget. Kita nggak usah terpengaruh dengan ucapan itu. Ya, lawang sebagian teman-teman yang Masya Allah, saya itu sampai kaget Pak, ketika kami datang ke seseorang yang sudah ketokohannya ini bukan kelas teri Pak, ketokohannya itu bukan kelas teri, kelas kakap itu ketokohannya. Ketika kami datang bicara tentang penegakan syariat, aku gak gelem syariat moh, ngono Pak. Kan di syariat moh, KTP nggak mau ngurus dia, nggak mau KTP, kan gak syar'i. Wah ngeluh sampean, wah itu tuh kelasku ini. Iya sampai segitu deh. Akhirnya jarak beberapa menit kita disuguhi teh oleh seorang perempuan. Nah saya kira pembantunya atau siapa gitu. Ini apa rewang di sini napa pembantu? Oh bukan, itu istri. Kaget saya, kenapa? Nggak pakai hijab. Sementara dakwah mengumandangkan apa? Menegakkan syariat. Ngeluh, teng gitu apa teng nih? Ditutup palu nundasi tok ya. Apa kira-kira yang antum pikir? Melihat begitu gimana? Apa perasaan antum? Apakah ini menegakkan syariat yang mana? Itu hak ya, hak itu. Makanya ketika sama dengan kita tidak boleh membiarkan kezaliman, Masya Allah. Saya waktu ke Tangerang diajak teman-teman pulang dari Bogor, mampir ke rumah teman, Satroop, antum kan sudah biasa ngisi kajian di penjara. Ini saya punya jadwal di penjara, ana minta antum ngisi. Akhirnya saya ngisi di Tangerang. Ngisi teman-teman pergerakan yang di penjara di sana. Masya Allah teriakannya luar biasa. Dan memang kendel, kendelnya kita kalah kendelnya itu. Itu sudah mau pulang, sudah teriak, aku titipkan. Lu ngono itu di penjara nih, dikelilingi para
penjaga. Aku titipkan melawan kedoliman, tidak boleh surut. Dolim harus dilawan. Ternyata apa? Ini pengikut kuburiyun. Apa kuburiyun itu? Apa? Penyembah kubur. Nah, sekarang kalau kita konsekuen melawan kedoliman, ya, sekarang kedoliman yang paling dolim itu apa? Dalam kedoliman yang paling dolim apa? Syirik, dolim kepada Allah. Nah, terus dengan apa? Semangat, ayo kita lawan kedolim, tidak boleh dolim. Sementara yang dilakukan apa? Ini dolim ini. Maka kedolian yang mana yang akan dilawan? Ini kan rancu gitu loh, ikhwan. Nah, itu janji Allah yang pertama kepada keimanan. Allah mewajibkan dirinya akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mukmin. Yang kedua, Allah akan membela. Allah akan memberikan apa? Pembelaan. Masya Allah, gak main-main, pembelaan. Dibela oleh Allah. Kita lihat surat 22 ayat 38. Ya, surat 22 ayat 38. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat. Masya Allah. Allah membela orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita benar imannya, nggak mungkin ditelantarkan Allah, nggak mungkin diumbar oleh Allah, nggak mungkin dibiarkan Allah dikuasai oleh musuhnya, nggak mungkin. Allah membela. Itu. Makanya perbaiki iman sudah. Nggak peduli dengan iman, nggak usah mikir tentang pertolongan Allah. Ya. Nggak membicarakan iman, tidak usah mikir tentang pertolongan Allah, karena Allah akan meninggalkan itu. Tauhid nggak dibahas, syirik nggak dibahas, padahal itu kuncinya. Kunci. Apalagi kita ingin menegakkan khalifah, tambah. Kita menegakkan khilafah, kekuasaan pada kaum manusia, nggak akan diberikan sebelum kita menegakkan tauhid sudah tegak apa belum. Kita lihat apa yang dijanjikan Allah, yang dinanti-nanti semua kaum muslimin. Surat An-Nur ayat 5. Ya, surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka
Sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Insya Allah, janjinya jelas di situ. Wa'adallah. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan menjanjikan kepada orang-orang yang beramal soleh. Apa janjinya? Pertama, Allah akan menjadikan kaum muslimin sebagai khalifah, penguasa. Insya Allah. Itu janji Allah. Lah yang memberi kekuasaan kan Allah, yang mencabut Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah yang memberi kekuatan, Allah yang memberikan kemuliaan, Allah yang menjadikan umat itu dina Allah. Nah, persoalannya itu sekarang adalah apakah di hati kita itu masih punya keyakinan Allah yang menentukan segala, apa itu masih punya keyakinan? Ya, ini saya kemarin pas ngaji naik mobil temen nyeletuk, ya Ustaz, kok iso Pak Anies kok niku lha opo melok ngeluh men. Ayo kok iso? Mas, tak tanya tuh. Wis mangan urung? Belum, aku nggak awakmu panas weh. Ayo ikhwah, apa di hati antum itu masih punya keyakinan? Allah yang mengangkat, Allah yang menghina, Allah yang menolong, Allah yang mencabut. Masih punya keyakinan tentang itu? Kalau enggak, terus apa yang antum percayai terhadap Allah ini? Kenapa antum katakan Allahumma, Allahumma? Kenapa antum berdoa kepada Allah? Kenapa? Sebuah nama yang kita panggil Allah, sebuah nama yang kita panggil untuk kita mintai pertolongan, sebuah nama yang kita panggil untuk kita mintai perlindungan, sebuah nama yang kita panggil untuk mendapatkan rezeki, sebuah nama yang kita panggil untuk berlindung dari musibah. Apakah masih keyakinan? Masih punya keyakinan itu? Lalu logika kita dicampur aduk tidak karu-karuan ini. Masih punya keyakinan bahwa Allah itu pelindung kita, masih punya keyakinan. Lalu bagaimana kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa antum keluar rumah pakai baca doa itu? Kenapa? Kenapa kita ucapkan hasbunallah? Masih berlaku ayat itu? Masih berlaku ayat itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Masih berlaku ayat itu? Ini yang lemah kita itu. Wah nanti kalau ini nanti. Nah, tanpa disadari kata Ustaz Yasid, kita jadi dukun kabeh. Jadi tukang nanti kalau nanti mulai kapan? Untung kan pasien sampean. Jadi tukang ramal semua. Kenapa tidak disibukkan dengan jalan-jalan yang kita ditolong oleh Allah? Makanya di ayat ini tegas ayat ini. Itu jelaskan oleh para ulama panjang lebar di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang masalah ini. Kuncinya di situ, iman kita diperbaiki, amal soleh kita diperbaiki. Kita lihat, antum lihat di kampung-kampung, Mbak. Jadi ngapunten nggih. Contoh, tak ambil contoh sedikit ya. Kemarin ada demo besar-besaran, demo buruh. Demo para buruh. Yang di demo apa? Hukum-hukum yang berkaitan dengan perburuhan. Kenapa ini plek sudah selesai. Nah, di kampung banyak para buruh itu. Yang disukai siapa? Halo? Pemimpin yang diharapkan yang kayak apa? Yang disenangi siapa? Yang alim apa yang dolim? Yang suka ketaatan atau yang suka maksiat? Yang di demo itu yang dipilih. Ini berarti jiwanya, halo, jiwanya
sakit. Itu kalau kita bicara begini, ini kondisi, makanya benahi dengan ilmu. Ini yang banyak tidak disadari oleh para duat, para penggerak-penggerak. Sehingga makanya memandang sebelah dakwah sunnah ini. Oh, wong salaf gak ngereken, gak peduli dengan keadaan. Loh. Masya Allah. Antum itu gak tahu masalah berarti. Gak ngerti masalah. Ya. Cara kita mengobati orang sakit dengan dokter mengobati sakit itu beda. Balik tak kasih contoh ini. Diagnosa dulu apa penyakitnya. Ojo setiap wong ketok ndas ngelu kei bodrek. Wong mencret dikei diabetes. Sampeyan lihat mencret itu kena apa? Makanya kalau kita nanya ke orang, ya mungkin kepala pusing gitu ya, tulang cekot-cekot gitu ya. Ketika kita tanya, langsung biasanya kita kasih obat. Sampeyan coba minum ini, soalnya kemarin saya pusing, tak kasih itu langsung hilang gitu. Saya kemarin mencret mas, iki loh mas cocok mas. Nah waktu kita ngasih obat kepada orang yang sakit itu karena ilmu atau karena pengalaman? Dalam pengalaman. Nah pertanyaan nih, mencretnya dia dengan mencret sampeyan niku padha ora? Hah? Kalau belum tentu, kenapa kok dia sampeyan kayak kasih obat mencretnya sampeyan? Ngerti maksudnya ini? Jelas ya? Mencret. Ilmu mencret kalian. Itu enggak mesti karena salah makan. Makan dikasih ini enggak mempan, kasih ini enggak mempan. Karena mencretnya bukan dari situ. Ya. Selingkuh, kaget ketahuan istri, mencret iku iso gitu loh. Gara-gara apa? Apa? Kaget itu loh, WA diwaca istri, saking kagetnya mencret iku iso. Iku diobati diabetes tambah mencret. Allah, gak ngerti obatnya apa umat ini. Antum kalau masuk ke kampung, Pak, habis sudah. Habis sudah. Remaja itu habis sudah. Habis. Peminum khamr semua tanpa sisa. Apa obatnya? Yang begini kita ajak untuk menegakkan syariat, yang begini kita ajak untuk menegakkan syariat Allah. Gak nyambung, Mbak. Jelas ya? Baik. Ini Isa dulu ya. Baik, monggo silakan di antani, nanti kita lanjutkan sedikit. Alhamdulillah. Kita lanjutkan sedikit. Nah, jadi ayat yang kedua menjelaskan tentang janji Allah kepada orang-orang yang beriman berupa apa? Memberikan kekuasaan kepada mereka. Itu yang diimpikan. Kemudian menjadikan agama ini, meneguhkan agama ini. Jadi agama itu menjadi pegangan, agama itu menjadi sandaran, agama menjadi jalan hidup umat ini, bukan menjadi bahan bulian. Bukan menjadi bahan olok-olokan, bukan menjadi bahan ejekan, bukan menjadi bahan tudingan sebagaimana yang dialami sekarang. Kenapa umat Islam kayak begini keadaannya? Islam agama radikal, Islam agama teroris, Islam agama macam-macam. Itu ada sebab. Ya, itu dihilangkan Allah nanti. Allah akan jadikan, Allah akan teguhkan agama ini. Kemudian yang ketiga apa? Janji Allah akan merubah keadaan kaum ini, merubah keadaan umat yang diawali dengan
Rasa apa? Takut. Diliputi dengan rasa khawatir. Diganti oleh Allah dengan apa? Aman. Diberikan kesejahteraan, diberikan kedamaian. Itu janji Allah di surat An-Nur. Lalu syarat utamanya apa? Allah mengatakan ya'budunani wala yusriku nabi syai'an. Ini yang enggak dibahas. Mereka tetap beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apa. Berarti kunci dasarnya ada di mana? Akidah. Itu. Akidah. Dan makanya kita bersyukur kepada Allah di manhaj kita dalam pemahaman ini. Pembahasan akidah luar biasa ini. Menjadi sentral utama di sana. Pun itu yang kedua. Yang ketiga ya. Jadi yang pertama Allah wajibkan dirinya untuk menolong orang-orang mukmin. Yang kedua apa? Allah menjanjikan memberikan pembelaan. Yang ketiga Allah menjanjikan apa? Memberikan kekuasaan, memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Maka di sini yang perlu kita perbaiki adalah iman kita, akidah kita. Ayo ditandani sing bener. Itu langkah kedua untuk menggapai pertolongan Allah. Yang ketiga, as-sabr wat-tsabat. Sabar dan berteguh hati. Ya, sabar dan berteguh hati. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Al-Imran, menjanjikan terhadap sebuah kesabaran dan keteguhan. Artinya keteguhan di sini adalah iktisam bil Quran was sunnah. Ya, berpegang erat kepada Al-Quran dan sunnah. Artinya apa? Al-Quran itu dikaji benar dan dijadikan bacaan yang kuat di dalam kesehariannya dan kemudian dijadikan jalan hidupnya untuk ngatur keluarganya. Sudahkah itu kita lakukan? Sudah dibaca Quran di rumahnya, dimakmurkan rumahnya dengan Al-Quran. Anaknya sudah diajari untuk cinta Al-Quran, istrinya diawasi supaya tetap membaca Al-Quran. Sudah apa belum ini? Udah gak usah lihat orang lain, ayo lihat diri kita. Udah dimulai sudah. Niatkan, kuatkan bacaan Quran, kuatkan berzikir kepada Allah, kuatkan untuk apa? Minta tolong kepada Allah. Allah yang nolong, Allah yang janji itu, Pak. Ya. Sabar di atas sunnah, sabar di atas akidah, berpegang erat dengannya. Itu Allah tolong. Dan itu cara, saya ulangi, itu cara menghadapi makar. Kita enggak, makanya supaya jenengan dengan saya itu enggak terlalu banyak mikir makar, ojo sering-sering ngintip YouTube. Ayo jujur aja, di omah sing sering ditelok YouTube masalah apa? Pilpres. Nggih mboten. Uyeng ini. Awas hati-hati. Wong berita itu sepenggal berita, sepotong, lalu kita ikuti sibuk baca itu. Nah, saya digesek ser-seran sama mbah-mbah. Ya seputar itu. Ini Ustadz, kalau ini Mbah sering baca berita, hampir setiap hari, Masya Allah. Tak tanya, Mbak tadi sudah baca Quran Ustaz? Belum. Lah iya mau Quran durung, mau berita kok wis do sampean gini. Mana yang lebih dibutuhkan? Mana yang lebih dibutuhkan oleh hati kita, yang dibutuhkan oleh akidah kita? Bukan dilarang membaca berita. Pertama persoalannya, berita yang kita konsumsi itu dijamin kebenarannya? Halo? Dijamin?
Astagfirullah. Kita habiskan untuk itu. Quran nggak disentuh. Maunya apa sih kita ini gitu loh. Bener nggak sih kita minta tolong? Bener nggak sih kita ingin mensiarkan Islam? Bener nggak sih kita ingin Islam itu menjadi warna hidup ini, mewarnai umat ini? Bener nggak sih? Gitu loh. Bener nggak sih? Ayo ibu-ibu. Dihabiskan untuk apa waktunya? Bener nggak sih gitu? Allah kasih pertolongan itu. Allah jaga umat ini dari tipu daya. Allah jamin itu. Dengan catatan apa? Wa intas biru wa tattaku. Kita simak Al-Imran 120. Monggo. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapatkan bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Dan sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Insyaallah. Itu sudah dijelaskan. Sifat orang-orang kafir itu begitu. Sifat orang munafik juga demikian. Kalau kamu, hai Muhammad dan kaum muslimin, mendapat kenikmatan, kemenangan, kemegahan, kejayaan, mereka sedih. Itu sifatnya. Tapi jika kamu mendapatkan musibah, kekalahan, kerusakan, kehancuran, mereka senang. Ya, senang dengan kekalahanmu, senang dengan kehancuranmu. Melihat anak-anak Islam hancur, mereka senang. Ya. Kemudian Allah jelaskan apa? Wa intasbiru. Jika kamu bersabar, wa tattaqu, dan kamu tetap bertakwa kepada Allah. Apa kata Allah? La yadurrukum kaiduhum syai'an. Tipu daya yang mereka buat itu tidak akan apa? Membahayakan kamu sedikit pun. Makanya saya pesan, nggak usah disibukkan mikir tipu daya. Oh, ini orang kafir sekarang sedang membuat rencana. Mereka membuat apa namanya? Skenario. Ini capek ini. Skenario tipu daya itu apa? Hanya ada di zaman kita saja. Di zaman Nabi ada enggak? Di zaman Nabi ada enggak? Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Nabi menghadapi itu? Bingung mikirin tipu daya atau fokus kepada tugas? Dalam fokus kepada tugas. Ayo, yang bapak-bapak sing rumongso bacaan Qur'ane durung patek bener, sibukkan dengan belajar Qur'an. Nah, sibukkan. Masih ada enggak bacaannya yang belum benar? Ini perlu dites ini. Udur Ustaz. Ayo, sing rumongso bacaannya belum benar, ayo diperbaiki. Ustaz, aku butuh waktu untuk memperbaiki bacaanku ini. Mungkin seminggu 2 kali. Sisakan waktu untuk itu. Fokus kepada Al-Quran, belajar. Allah mengatakan, wa intasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kita lihat bagaimana tipu daya Fir'aun untuk membunuh bayi. Bayangkan ini, Pak. Itu tipu daya. Yang ditarget siapa? Nabi Musa. Umur berapa? Umur pinter Nabi Musa waktu ditarget untuk dibunuh itu loh. Umur berapa? Masih bayi. Apa yang bisa dilakukan oleh sang bayi? Allah selamatkan dengan cara wa makaru wa makarallah wallahu khairul. Nah, sibuk kita dengan itu. Terus gak usah mikirin tentang dedek bengen nih wow. Makanya termasuk di grup masjid, salah satu masjid kita
Lah kok nongol esuk-esuk mari subuh, Pak. Mari subuh. Calon presiden, terus iki apa jenenge iki? Calon apa? Caleg. Caleg. Ono manis. Mari subuh saya lihat. Oh ya Allah. Ini menang, maka ini menang. Loh, kok ngono tak peseni langsung telaten saya sudah. Mohon dengan sangat teman-teman untuk di grup ini dari awal sudah kita sepakati khusus untuk dakwah dan perbaikan umat. Untuk kampanye, untuk politik mohon tidak dimuat di tempat ini. Dulu saya tak kasih tulisan, sudah gitu. Tapi iku mangrutuk beling. Allah, esok mau nok maneh. Ya Allah, bingung. Pun nggih, itu yakin dengan itu sabar. Pun kita lihat ayat yang kedua. Surat 5:105. Ayat yang kedua tentang suatu kesabaran. Komitmen dengan Al-Quran, iktisam bil Quran. Sabar di atas sunnah, sabar di atas Al-Quran. Surat 5 ayat pinten? 105. Sudah ketemu? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marja'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah dapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Allah katakan, jagalah dirimu. Alaikum anfusakum. Yang dimaksud alaikum anfusakum di situ itu ada beberapa tafsir. Tafsir pertama, tetap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tetap mengajak orang kebaikan, tetap mengingatkan orang dalam keburukan. Yang istiqomah ini, yang rutin dimanapun kita ngelihat, dimanapun kita menyaksikan ketidakbaikan, tegurlah orang, ingatkan seseorang tersebut. Itu makna pertama. Makna yang kedua, yang dimaksud alaikum anfusakum itu artinya adalah tetaplah engkau menjalankan kewajibanmu. Itu maknanya alaikum lakukan apa yang menjadi kewajibanmu. Kewajibanmu kepada orang tuamu, kewajibanmu kepada istrimu, kewajibanmu kepada anakmu, kewajibanmu kepada tetangga kanan kirimu. Lakukan, jaga dengan baik. Setelah itu apa kata Allah? La yadurrukum man dhalla. Orang yang tersesat, orang kafir, orang munafik, orang musyrik itu nggak akan bisa membahayakan kamu sedikit pun. Yang ngomong siapa ini? Yang ngomong siapa? Ini berupa jaminan orang yang tersesat itu nggak akan bisa membahayakan kamu sedikit pun. Idza tadaitum, apabila kamu mendapat petunjuk. Jelas toh? Berarti kesimpulannya apa? Kalau kita sudah mendapat petunjuk, kesesatan orang yang tersesat itu tidak akan. Itu konsep. Nah, persoalannya bagaimana supaya kita mendapat petunjuk agar kita diberi petunjuk oleh Allah kepada jalan yang lurus. Al-Imran 100 dan 101. Al-Imran 100 dan 101. Itu dijelaskan sangat bagus oleh Imam Ibnu Katsir. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim.
Ya. Ayat 100 dan 101. Al-Imran. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir setelah beriman. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ayat ini jelaskan dengan penjelasan yang cukup dalam oleh Imam Ibnu Katsir berkaitan dengan masalah ini. Kembali kepada ayat ini sambil Quran, berpegang erat dengan Al-Quran, kita selalu membacanya, mewarnainya di rumah-rumah kita, dimakmurkan rumahnya dengan Al-Quran. Nah, setelah itu dikaji maknanya, setelah itu diamalkan kandungannya dengan sekuat tenaganya. Kalau udah demikian, wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang erat dengan tali Allah, faqad hudiya ila siratin mustaqim. Sungguh Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Berarti untuk bisa mendapat petunjuk jalan yang lurus, apa syaratnya? I'tisam bil Quran. Nah, kalau sudah mendapat petunjuk, la yadurrukum, ada hubungan yang sangat erat. Surat Al-Imran hubungannya dengan surat apa tadi? Al-Maidah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah menjaga kewajiban-kewajiban. Menjaga kewajiban-kewajiban. Ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Apa yang menjadi kewajiban kita. Kalau sudah demikian, Allah melihat, Pak. Allah menyaksikan kesungguhan kita di dalam menjaga kewajiban-kewajiban agama. Dan menjaga kewajiban agama itu bagian dari usaha menolong agama Allah. Saya ulangi. Menjaga kewajiban, melaksanakan kewajiban, dan berjaga terus dengan kewajiban itu bagian usaha menolong agama Allah. Apa janji Allah kepada orang seperti ini? Pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di hadis Arba'in Nawawi. Kalau jenengan nanti kepingin lihat, ada di hadis 19. Ikhfadillah yakhfadka. Nasihat Nabi kepada sahabat Ibnu Abbas. Jagalah Allah, niscaya Allah akan. Kalau Allah sudah menjaga, ada yang mampu menerobos penjagaan Allah. Ada yang bisa jebol penjagaan Allah. Ada. Itu yakin dengan itu. Yakin dengan itu konsep. Ya. Makanya kenapa ada kitab siapa itu Al-Qahtani menyebutkan zikir pagi petang itu sebagai apa? Hisnul apa, Pak? Hisnul apa hisnul itu? Benteng. Allah jaga. Ikhfadillah yakhfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Lah yang dimaksud jagalah Allah itu gimana? Ada 4 disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab. 1, menjaga hak-haknya Allah. Ini masalah akidah. Menjaga apa? Hak-haknya Allah. Jadi yang maksud jagalah Allah, itu yang dimaksud adalah menjaga apa tadi? Hak-haknya Allah. Yang kedua, menjaga perintah-perintah Allah berupa kewajiban-kewajiban. Ditolongin agama Allah, kita tolong agama Allah dengan cara menjalankan kewajiban-kewajibannya. Yang ketiga, menjaga larangan-larangannya. Ini yang dimaksud menjaga agama Allah itu. Menjaga hak Allah,
menjaga perintah-perintah dan kewajiban dari Allah, menjaga larangannya. Yang keempat, menjaga batas-batas agama. Seperti penegakan hukum-hukum. Itu. Itu makna dari jagalah Allah. Surat 47 ayat 7. Surat 47 ayat 7. Iya, surat 47 ayat 7 langsung. Wahai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jika kamu menolong agama Allah, apa katanya? Allah akan menolongmu. Dalil kedua, surat 61 ayat 14. Dalil kedua, surat 61 ayat 14. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah sebagai Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Masya Allah. Oh, jelas nih. Menolong agama Allah, menjaga perintahnya, itu akan menjadikan kemenangan terakhir. Di antara jalan untuk meraih pertolongan Allah adalah menguatkan doa dan tawakal. Menguatkan apa? Doa dan tawakal. Jangan pernah berhenti doa. Jangan pernah tinggalkan doa. Jangan pernah tinggalkan doa. Kata Umar, kami diberikan kemenangan itu bukan karena kuatnya pasukan kami, tapi karena doa kaum muslimin. Karena keterlibatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa alasan yang paling mendasar? Surat 6 ayat 17. Alasan yang paling mendasar kenapa untuk menggapai pertolongan Allah harus berdoa. Libatkan Allah. Surat 6 ayat 17. Silakan. Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya, melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Itu harus kita lakukan doa. Kuatkan doa, yang serius dalam doa. Kenapa? Karena apabila Allah menimpakan suatu musibah, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Itu dalil pertama. Dalil kedua, surat 73 ayat 7 sampai 9. Libatkan Allah. Libatkan Allah. Ini masalah apa saja loh nggih? Bukan cuma masalah menghadapi orang kafir. Ini masalah kita kan banyak toh. Gimana? Masalah keluarga, masalah ini banyak teman-teman kemantu ya Allah. Coba Bu perbaiki. Selama ini kan kita itu sering kali kalau ada masalah itu yang dilakukan tuh paniknya dulu. Terus logikanya niki meruambak kemana-mana. Para ulama kita tidak demikian. Pertama apa? Istighfar yang banyak. Nah, konsepnya istighfar yang banyak. Setelah itu jalankan kewajiban-kewajiban dengan diperbaiki kewajiban. Sholat wajibnya dijaga dengan baik. Qobliyah ba'diyahnya dijaga dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Ditambah sholat-sholat sunnahnya. Al-Qur'annya ditambah. Sedekahnya ditambah. Itu yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf ketika menghadapi apa? Problem. Itu yang dilakukan.
Setelah itu apa? Minta tolong kepada Allah, ya Allah, aku mohon melalui amal-amal solehku yang aku telah lakukan ini, maka tolonglah aku. Itu. Maka kita lihat pelajaran berharga dari surat 73 ayat berapa? Ayat 9. Ayat 7 sampai 9. Silakan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang banyak. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Dialah Rabb Masyriq dan Maghrib, Dia Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung. Nah, 7 ayat itu menjelaskan, ayat 7 itu menjelaskan tentang masalah. Ayat 7 menjelaskan tentang apa? Masalah. Punya masalah yang panjang, punya masalah yang tidak pernah habis, masalahnya sangat banyak. Itu ayat 7. Innalaka finnahari sabahan, oleh Muhammad, sesungguhnya engkau di siang hari memiliki apa? Urusan-urusan yang panjang, urusan-urusan yang banyak. Dikatakan towil itu karena kano lerene, Pak, kano ente gitu loh. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita diuji Allah dengan musibah, tidak boleh bilang, tidak boleh ngomong, sampai kapan ujian ini? Halo? Berakhir. Jadi kalau ujian akan berakhir, berarti umur juga akan, nah gitu. Tak boleh ngomong gitu. Kapan ujian ini berakhir? Ya, jangan panjang mestinya. Maka selama kita hidup itu, masalah itu akan ada, walaupun sampai tiap hari bancaan bubur sengkolo, ya nggak akan selesai masalah. Itu pertama. Ayat 7 menjelaskan sebuah problem, sebuah masalah. Ayat 8 solusi. Ayat 8 apa? Solusi. Apa solusinya? Fadkuris marobbik. Apa solusinya? Sebutlah nama Tuhanmu. Artinya apa? Libatkan Allah. Punya masalah dengan anak-anak, punya masalah dengan suami, punya masalah dengan apa saja, libatkan Allah. Dengan cara apa? Watabattal ilaihi tabtila. Apa? Lakukan ibadah dengan sepenuh hati. Ayat 9 penjelasan kenapa kok harus melibatkan Allah. Kenapa kok kita melibatkan Allah? Kenapa? Ayat 9 menjawab, Rabbul Masyriq wal Maghrib. Dia itu pemilik, dia itu penguasa, dia itu pengatur, penentu. Kamu nanti hilang apa enggak, masalah itu Allah yang pegang. Makanya libatkan Allah, jadikan dia sebagai pas sudah doa. Nah, adapun doa terhadap berkaitan dengan orang-orang kafir, ada doa-doa yang perlu kita konsumsi. Pertama, doa-doa yang perlu kita konsumsi berkaitan dengan urusan agama yang luas dan dengan orang-orang kafir ini. Yang pertama adalah doa dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir. Itu jangan pernah ditinggalkan doa itu. Itu yang pertama, konsumsi doa ini jangan ditinggalkan. Saya montok ya, jangan ditinggalkan. Itu doa penting. Nah ini sudah setiap hari kita baca. Kapan? Sebelum tidur. Makanya ojo nonton HP. Kate turu nonton HP. Akhirnya apa? Tidurnya diantar HP. Doa. Baca itu Al-Baqarah terakhir. Rabbana la tu'akhidna inna sina aqta'na rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ya Allah, jangan kau berikan aku ujian seperti orang-orang dahulu. Jangan kau berikan beban yang aku tidak sanggup. Serius doa ini, serius. Minta tolong pada Allah. Ya, kemudian di situ
minta supaya kita diselamatkan dari gangguan oleh orang-orang kafir. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna. Nah, luas. Satu, doa ini jangan ditinggalkan. Terutama di waktu-waktu ijabah. Ya, waktu setelah witir gitu ya. Jadi kan witirnya setelah subuh ya. Dijaga kondisi kayak gini kok. Itu yang pertama, doa ini yang kita konsumsi. Doa yang kedua apa? Doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadzal baladan amina. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 126. Al-Baqarah 126. Itu dibaca doanya. Rabbi ja'al hadzal baladan aminan warzuq ahlahu minat tamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Sudah sampai situ doanya. Baca. Supaya negeri kita itu diberi aman. Kalau Allah memberi negeri dengan aman, itu caranya Allah macam-macam. Ada kalanya orang-orang yang dolim ini diberi hidayah. Ya, orang-orang dolim yang berkuasa diberi hidayah itu aman. Yang kedua, bisa jadi Allah memberikan ganti yang lebih baik. Doa ini luas maknanya. Pun doa ini jangan ditinggalkan. Doa yang ketiga, surat Al-Baqarah 250. Al-Baqarah 200 berapa? 50. Doa tentang apa, Bu? Hah? Doa tentang apa? Minta apa itu? Minta kesabaran, minta keteguhan, dan minta ditolong dari orang-orang kafir. Ada sudah ketemu ya? Rabbana afriq alaina sabron wasabbit aqdamana fangsurna alal qaumil. Itu doa ini dikonsumsi. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Yang keempat, agar kita dijauhkan dari orang, agar kita tidak menjadi sasaran fitnahnya orang kafir. Oh, ini penting ini. Agar kita tidak menjadi apa? Sasaran fitnahnya orang-orang kafir. Ya, di dalam surat apa ini? Mumtahanah. Surat Mumtahanah. Surat Mumtahanah itu surat berapa? 60. Ayat 5 dilihat. Surat 60 ayat 5. Rabbana la taj'alna fitnatal lilladzina kafaru waghfir lana innaka antal azizul hakim. Ya Allah, wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnahnya orang-orang kafir. Oh, kan? Soalnya dibidik kita sekarang ini. Nah, doa yang kedua, yang keberapa? Yang kelima doa surat Yunus. Surat Yunus. Surat berapa, Pak? 10. Ayat 85. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumit dhalimin. Silakan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Nah, selanjutnya 86. Jadi 1. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari tipu daya orang-orang yang kafir. Pun doa-doa ini mari kita konsumsi yang serius. Semoga Allah menjaga kita dari segala keburukan. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala fitnah dan merahmati kita dalam setiap keadaan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.